Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ba'd. Para ikhwan wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menimpakan kepada kita kenikmatan yang luar biasa. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapa saja yang istiqomah di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk mereka yang diberi kemampuan, diberi istiqomahan untuk menapaki petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, di malam ini kita pada pertemuan kedua dari kajian kitab Ar-Rasul Al-Muallim, Rasul sang guru wa asalibuhu fit ta'lim, dan teknik-teknik beliau dalam mengajarkan Islam kepada para sahabatnya. Ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Pada pertemuan bulan lalu saya telah menjelaskan siapa profil daripada penulis ini. Beliau adalah seorang ulama ahli hadis dan salah seorang muhakkik yang senantiasa melakukan kajian terhadap hadis. Beliau juga termasuk ulama yang sangat produktif dalam tulis menulis. Dan jamaah sekalian, buku ini sebenarnya berawal dari makalah yang beliau sampaikan dalam sebuah kuliah umum. Kemudian beliau sempurnakan menjadi sebuah buku. Baik, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu juga kita telah menjelaskan tentang betapa pentingnya kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di kesempatan kali ini kita masuk pada bab pertama daripada Ar-Rasul Al-Muallim. Saya bacakan nasnya singkat, kemudian saya akan jelaskan. Nasul Qur'anil Karimi ala kauni Rasul sallallahu alaihi wasallam mualliman. Pada bab pertama, Syekh Abdul Fattah mencoba untuk menjelaskan tentang nas-nas dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang guru. Nah, poin pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Huwallazi ba'atsa fil ummiyin, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus di kalangan ummiyin, yaitu kalangan orang-orang Arab. Para ulama tafsir mengatakan bahwa orang Arab disebut ummi, hadhihi bin nisbah ilal Ini dinisbahkan kepada ibu. Jadi mereka diibaratkan seperti seorang bayi yang baru lahir dari kandungan ibunya. Namanya bayi yang baru lahir, tidak bisa berhitung, tidak bisa membaca, dan tidak bisa menulis. Aglabiyah, mayoritas orang-orang Arab pada saat itu ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, itu mayoritasnya tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, dan tidak bisa berhitung. Termasuk Rasulullah SAW, beliau tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, dan tidak bisa berhitung. Ini mayoritas orang-orang Arab dulu. Makanya orang-orang Arab yang saat Nabi Muhammad SAW diutus disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai al-ummiyin, karena nggak bisa membaca, nggak bisa menulis, dan nggak bisa berhitung. Kemampuan membaca dan kemampuan menulis serta berhitung pada saat itu, teman-teman sekalian, itu termasuk kemampuan yang langka. Makanya kalau kita baca ketika perang Badar, Nabi Muhammad SAW berhasil menawan kurang lebih 70 pasukan orang-orang musyrik, ditawan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan salah satu cara mereka untuk menebus diri mereka agar mereka dibebaskan, salah satunya apa? Mengajarkan membaca, menulis, dan berhitung. Jadi begitu mahalnya membaca dan menulis saat itu, jamaah sekalian. Nah, dan begitulah Nabi Muhammad SAW menghargai muallim, menghargai orang yang mengajar, walaupun dia seorang tawanan, dihargai mahal.
Padahal biasanya membebaskan diri dari tawanan perang itu mahal loh jamaah sekalian. Miliaran, bahkan miliaran itu. Bebaskan nyawa. Yang seharusnya dibunuh bisa dibebaskan. Nah, ini disebut al-ummiyin. Rasulan minhum. Allah Subhanahu wa taala mengutus di kalangan mereka seorang rasul, minhum, dari kalangan mereka. Bukan dari kalangan Eropa, bukan juga dari kalangan bukan dari kalangan orang-orang Afrika, tapi dari kalangan orang-orang Arab saat itu. Yatlu alaihim ayatih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan mereka dengan cara apa? Yang pertama, yatlu alaihim ayatih, tilawatul Quran, mengajarkan mereka untuk senantiasa membaca Al-Qur'an. Yang kedua, wa yuzakkihim, mensucikan diri mereka. Yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Nah, ma'asyiral muslimin, dari ayat ini salah seorang ulama kontemporer, ulama pendidikan, saudaranya Said Qutb, namanya Muhammad Qutb, beliau menyimpulkan bahwa di antara metode taklim, cara mengajar yang paling efektif dan bisa dipraktikkan oleh siapapun, walaupun Anda bukan sarjana pendidikan, walaupun Anda bukan orang yang ahli dalam pendidikan, hanya tamatan SD atau Anda tamatan SMP, yaitu ini 3 metode ini. Metode tilawatul Quran, yang kedua metode tazkiyatun nufus, dan yang ketiga adalah apa? Metode ta'limul kitab wal hikmah, mengajarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Masyaallah muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, metode ini gampang sekali. Siapapun bisa mengajarkan kepada siapapun. Ini di antara kelebihan Islam, jamaah sekalian, di antara kelebihan Islam adalah apa? Nabi itu Allah dan Rasul, maksudnya Allah dan Rasul itu sering memberikan solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi dengan metode-metode sederhana. Siapapun bisa melaksanakannya tanpa Anda harus kuliah di mana, Anda berpendidikan setaraf begini, gak perlu. Bukan gak perlu, maksudnya Anda gak harus sampai itu untuk bisa mempraktekkan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Demikian juga ajaran Allah Subhanahu wa taala. Saat menghadapi problematika, saat menghadapi problem kejiwaan, misalkan kita menghadapi masalah yang sangat banyak bulian, banyak orang melecehkan kita, meremehkan kita, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Nabi Muhammad SAW solusi yang sangat mudah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, qad na'lamu annahu yadiku sadrika bima yaqulun. Sungguh kami tahu Muhammad bahwa ada sebagian ucapan orang-orang musyrik itu membuat kamu sempit rasanya, membuat kamu kecewa, membuat kamu marah. Ketika Nabi Muhammad, ini surat turun ketika awal-awal Nabi Muhammad SAW menjadi nabi, mendakwakan secara jahriyah. Jadi ketika beliau pertama kali mendakwakan Islam secara jahriyah, secara terang-terangan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Muhammad, kami tahu kok, ada sebagian perkataan mereka itu membuat kamu yadiku sadruka, membuat dadamu sempit. Ya, disebut orang gila, disebut orang mencari uang, dakwahnya dalam rangka mencari wanita, dakwah dalam rangka mencari kedudukan, bahkan disebut jinnah, kerasukan jin. Kan pernah kan Utbah bin Abi Rabi'ah itu, Utbah bin Rabi'ah menemui Nabi Muhammad SAW ketika diutus oleh orang musyrik. Utbah bilang begini, ya Muhammad, kami tahu kok, kamu adalah orang yang paling tinggi nasabnya di kalangan kami. Kamu orang yang paling jujur dan lurus perilakunya Muhammad. Kami akui kebaikan kamu Muhammad. Tetapi satu hal yang membuat masyarakatmu kecewa dengan kamu Muhammad. Apa itu? Dakwah kamu ini membuat kami bingung. Ajakan kamu ini membuat kami marah dan membuat masyarakat kecewa. Mereka mengutus saya untuk menawarkan beberapa solusi bagi Anda Muhammad. Apa itu saudaraku, kata Rasulullah SAW? Yang pertama, Muhammad, kalau seandainya dakwah yang kamu ajarkan dalam rangka untuk mencari harta, kami akan kumpulkan harta kami sebanyak-banyaknya dan kami berikan kepada kamu sehingga kamu menjadi orang yang paling kaya di antara kami. Tuduhannya dakwahnya mencari harta. Itu tuduhan yang paling menyakitkan bagi seorang murabbi. Tuduhan yang paling menyakitkan bagi seorang nabi. Tapi kalau dakwahmu dalam rangka untuk menjadi pemimpin, tujuan akhirnya adalah menjadi pemimpin, Muhammad, gak usah, hentikan dakwah kamu. Kami akan kumpulkan seluruh kepala suku dan kami akan mengangkat kamu sebagai kepala suku tertinggi kami, pemimpin kami.
kami tidak akan memutuskan apapun kecuali atas persetujuan dari kamu. Dan kami tidak akan melakukan apapun kecuali atas persetujuan dari kamu Muhammad. Gimana Muhammad? Nabi Muhammad diam. Dilanjutkan. Muhammad, kalau yang kamu cari adalah dari dakwahmu ini untuk mendapatkan wanita-wanita Arab yang cantik-cantik, kami akan kumpulkan gadis-gadis kami, pilih. Silakan kamu ambil sebagai istrimu atau selirmu. Gimana Muhammad? Tapi kalau dakwahmu ini gara-gara ada jin yang merasuki kamu, kami akan mencari tabib yang paling pintar untuk mengobati kamu. Ya. Coba tuduhan luar biasa. Yadiku sadruka bima yaqulun. Membuat dadamu itu sempit dengan tuduhan-tuduhan dan bulian yang mereka lakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana solusi dari itu semuanya. Fasabbih bihamdi rabbik. Perbanyak tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kum minas sajidin, dan jadilah kamu orang yang paling banyak sujudnya, sering salat. Ini teori ini jemaah sekalian, dan cara ini siapapun bisa melakukannya kok. Mau Anda sebagai seorang dokter, Anda seorang karyawan, Anda seorang bos, Anda berpendidikan tinggi atau Anda berpendidikan pesantren atau entah siapapun diri Anda, cara untuk menghilangkan kegalauan, cara untuk menghilangkan rasa sempit dalam dada kita karena bulian orang lain, itu siapa bisa melakukannya? Banyak tasbih. Kemudian yang kedua apa? Banyak sujud, maksudnya banyak sholat. Sehingga ada salah seorang sahabat mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ishtadda alaihi al-amru asra'a ilal wudu fa shalla raka'atain fa atala ruku'ahu wa sujudahu. Nabi Muhammad kalau menghadapi sebuah masalah yang sangat berat sekali, beliau itu cepat wudu, kemudian sholat 2 rakaat, dipanjangkan rukunya, dipanjangkan sujudnya, dan ketika sujud atau selesai sholat, beliau mengucapkan Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Ya Allah, rahmataka arju, rahmatmu lah yang kami cari. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin. Jangan sampai engkau meninggalkan aku dalam kesendirian menghadapi masalahku. Libatkan dirimu ya Allah. Aslih li sya'ni kullah, perbaiki semua urusan saya. La ilaha illa anta, sesungguhnya tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau ya Allah. Jadi Nabi Muhammad itu mempraktikkan wakum minas sajidin. Ketika Anda menghadapi masalah berat, wakum minas sajidin, jadilah orang-orang yang banyak sujudnya dengan cara seperti itu. Memperpanjang rukunya, memperpanjang sujudnya, kemudian setelah itu beliau berdoa tadi, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Masyarakat muslimin, solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapapun bisa mempraktekannya. Inilah keindahan Islam. Beda dengan teori-teori barat, beda dengan teori-teori kedokteran barat. Terkadang hanya sebagian orang yang bisa mempraktekannya. Nah, Islam gampang sekali ya sekalian ya. Memberikan solusi itu mudah karena memang salah satu tujuan pokok diturunkan syariat Islam adalah taisir, untuk mempermudah, bukan untuk mempersulit. Nanti sebagian dijelaskan di sini nanti ya. Nah, termasuk dalam ta'lim, dalam mengajar, Nabi Muhammad SAW memakai 3 metode. Satu, tilawatul Quran, membacakan Al-Quran, memperdengarkan Al-Quran kepada audien. Kemudian yang kedua adalah tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa mereka. Kemudian yang ketiga adalah apa? Baru mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, poin yang pertama jemaah sekalian, metode tilawatul Quran, bagaimana mengajarkan Al-Quran, ini dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Rasul ketika berdakwah kepada orang-orang Arab, poin pertama yang beliau lakukan adalah apa? Membacakan Al-Quran kepada mereka. Membacakan Al-Quran kepada mereka. Dengan bacaan itu, hati yang masih suci, yang belum ternoda dengan syahwat-syahwat dunia, itu akan mudah menerima Al-Quran tersebut. Saya berikan contoh jemaah sekalian. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu masuk Islamnya salah satu faktornya karena apa? Surat Toha. Ketika beliau mendengarkan surat Toha dibaca oleh adik iparnya,
Beliau awalnya marah, tapi lama-kelamaan beliau masuk Islam, jemaah sekalian. Ada hal yang menarik yang diceritakan oleh Sayyid Qutb rahimahullah. Sayyid Qutb ini diutus oleh pemerintahan Mesir untuk berdakwah, untuk sekolah di Amerika Serikat. Beliau berangkat sekolah di sana. Beliau cerita itu dalam tulisan beliau, bagaimana kehidupan orang-orang Barat dalam sebuah tulisannya yang beliau alami sendiri selama sekolah di sana. Beliau cerita begini, saya tinggal di apartemen di flat, ya. Di depan kos saya, maksudnya bersebelahan kamarnya itu, sebelahan apartemen beliau itu ada wanita ateis, tidak tahu Allah, tidak tahu Islam, tidak tahu Tuhan, ateis pokoknya. Sayyid punya kebiasaan pagi baca Al-Quran habis subuh, ba'da maghrib atau ba'da asar sepulang dari kuliah beliau baca Al-Quran. Hingga suatu waktu jemaah sekalian, beliau karena ada sebuah tugas untuk keluar keluar dari tempat tersebut karena tugasnya jauh. Ketika beliau pulang, tiba-tiba di pagi hari ada orang yang mengetuk pintu beliau. Beliau bukakan pintunya, ternyata tetangganya wanita ateis yang selama ini sepertinya kelihatan cuek dengan Sayyid. Dan dia mengatakan, "Sayyid, Anda kemana saja?" Sayyid itu mengatakan, "Saya ada tugas." "Iya Sayyid, aku udah lama nggak mendengar nyanyian khas Arab tuh yang kamu sering baca, yang sering kamu nyanyikan pagi dan sore itu." Saya itu mengatakan, "Nggak pernah tuh saya menyanyikan pagi nyanyian Arab." "Enggak, itu seperti sebuah nyanyian. Itu dari jenis musik apa?" gitu ya. Saya sungguh sangat tertarik. Saya biasakan untuk bangun pagi sebelum berangkat kerja, saya berdiri di pintu kamar untuk mendengar kamu menyanyikan itu. Dan saya upayakan untuk pulang lebih cepat karena saya kangen dengan nyanyianmu itu, hai Sayyid. Saya mengatakan, "Oh, kalau pagi dan sore itu yang saya baca bukan nyanyian, tapi adalah Al-Quran." "Apa itu Al-Quran, Sayyid?" Saya mengatakan, "Itu kitab suci saya. Bolehkah saya membacanya?" "Boleh, tapi kamu harus masuk Islam dulu." "Bagaimana caranya?" Saya itu mengatakan, "Datanglah ke Islamic Center jam sekian, pukul sekian, nanti kita bimbing untuk masuk Islam." Masyaallah muslimin, wanita itu masuk Islam karena apa? Metode tilawatul Quran. Baik, masyaallah muslimin, ini poin pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita mungkin pernah mendengar kisah masuk Islamnya Tufail ad-Dausi. Tufail ini adalah salah seorang tokoh masyarakat Bani Daus. Dia cerita ketika dia pergi ke Makkah dalam rangka umroh ataupun dalam rangka haji, karena pada saat itu sudah ada umroh dan juga sudah ada haji. Beliau cerita, begitu sampai di Makkah, beliau didatangi oleh tokoh-tokoh musyrik Arab. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab dan lain sebagainya. Ngapain mereka datang? Karena mereka tahu Tufail ini adalah tokoh masyarakat Bani Daus. Kemudian mereka mengatakan begini, "Ya Tufail, biar tidak terjadi sesuatu yang menimpa kami, biar tidak terjadi di kalanganmu, di kaummu, dengarkan kami baik-baik. Kami telah tertimpa musibah yang luar biasa di kota Makkah ini." Tufail bertanya, "Memang musibah apa?" "Kami memiliki seorang anak muda, namanya Muhammad. Kami sebut dia Muhammad. Dia punya mantra-mantra yang sangat ajaib. Gara-gara dakwah dia, seorang anak berpisah dengan ibunya, seorang suami berpisah dengan istrinya, dan kami saling bermusuhan. Tuhan kami dilecehkan. Banyak rakyat kami yang tidak lagi menghormati tradisi dan budaya. Gara-gara Muhammad." Tufail, kami sarankan, jangan sampai peristiwa yang menimpa kami terjadi pada diri kamu, terjadi pada sukumu. Maka kami sarankan, sumbat telinga kamu, jangan dengarkan kata-kata orang, apalagi kata-kata Muhammad, karena dia bisa menyihir kamu. Akhirnya Tufail ini ketakutan juga. Lalu dia menyumbat telinganya pakai kapas. Ya. Lalu jemaah sekalian, suatu waktu dia selesai tawaf di Ka'bah. Dulu orang-orang musyrik sudah biasa tawaf jemaah sekalian. Setelah saya tawaf, beliau duduk istirahat gitu. Dia melihat sosok orang yang sangat menarik sekali. Kalau bahasa sekarang mungkin good looking gitu ya. Jadi orang sangat menarik sekali penampilannya, baik secara fisik maupun dalam gerak-geriknya, yang sedang melaksanakan sesuatu yang aneh menurut dia, sholat.
Lantas apa dia bilang? Ini kayaknya namanya Muhammad ini. Ini kayaknya namanya Muhammad. Beliau perhatikan kekaguman beliau terhadap Nabi Muhammad SAW. Itu membuat beliau apa? Membuntuti Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad pulang ke rumahnya. Kalau Nabi berhenti, dia pura-pura perbaiki sandalnya. Diikuti lagi ya. Sampai Nabi Muhammad masuk rumah, Tufail ya duduk di dekat rumah Nabi Muhammad SAW. Taulah Nabi Muhammad bahwa ada orang yang membuntutinya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Beliau baca Al-Quran dengan suara yang keras ya. Akhirnya Tufail ini awalnya samar-samar suara itu, tapi kok indah. Beliau buka itu sumbatan telinganya, indah sekali. Seperti ada yang menuntun beliau masuk ke dalam rumah Nabi Muhammad SAW dan mengetuk pintunya. Siapa di luar? Saya, Tufail. Oh, Tufail. Tufail terkenal jamaah sekalian. Tokoh daripada masyarakat Bani Daus. Iya Muhammad. Ya Muhammad, apakah kamu bawa? Tolong jelaskan kepada aku. Baik, inilah yang aku bawa. Nabi Muhammad membacakan beberapa ayat Al-Quran, kemudian menjelaskannya. Kemudian saat itulah Tufail mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Masya Allah jemaah sekalian ya. Jadi dengan apa? Tilawatul Quran. Nah, masyarakat muslimin yang mudah dirahmati Subhanahu wa taala, metode kedua, cara Nabi mengajarkan umatnya Islam adalah apa? Wa yuzakkihim. Para ulama tafsir mengatakan wa yuzakkihim ay bit tauhid wal iman. Itu apa? Mensucikan jiwa mereka dengan tauhid dan iman. Bukan dengan metode-metode sufi yang jauh menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Berkumpul di tempat yang sepi, berzikir geleng-geleng kepala. Bukan itu jamaah sekalian. Mohon maaf, walaupun kita sangat tertarik dengan film Turki ya, yang lagi ramai ya, tapi secara akidah dan tarikatnya mereka kita nggak bisa seperti itu. Tapi bahwa semangat keislamannya kita bisa menerima lah jamaah sekalian. Antum boleh kagum dengan film-film itu ya, film-film kebangkitan Islam. Tapi jangan sampai akidahnya tergadaikan. Nah, masyarakat muslimin yang mudah dirahmati Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, cara untuk mensucikan jiwa itu yang paling penting adalah tauhid. Ini yang paling penting jemaah sekalian. Bagaimana kita ini betul-betul mempersembahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita rasa takut itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya masyarakat muslimin kalau kita lihat materi dakwah Nabi Muhammad SAW pertama kali di Makkah, itu salah satu fokusnya adalah apa? At-tauhid. Yaitu tauhid jemaah sekalian. Itu fokus dakwah Nabi Muhammad SAW. Karena dengan cara itulah cara yang paling baik untuk mensucikan jiwa kita. Jadi kalau para ulama mengatakan metode pensucian diri dengan tauhid ini mulai dari apa? Khaba'ithis syirki. Pertama, kita harus mencucikan diri kita dari keburukan-keburukan syirik, kesyirikan. Jangan sampai kita sangat perhatian terhadap perkara-perkara sunnah, tapi perkara-perkara yang wajib seperti apa? Taat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, melebihi ketaatan kepada Allah atau sejajar dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita biasa saja. Tapi puasa sunnahnya, sholat sunnahnya luar biasa. Namun dalam masalah tauhid, seperti ketaatan, dalam masalah cinta, kecintaannya kepada makhluk melebihi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam masalah doa, masih ke kuburan, berdoa kepada para wali. Jamaah sekalian, ini salah satu bentuk talbis iblis. Bagaimana iblis itu menggoda kita, menghancurkan kita. Kita lebih disibukkan dengan perkara-perkara yang sunnah, sementara perkara-perkara wajib mensucikan jiwa kita dari hal-hal yang sifatnya kesyirikan, itu kita jauhi. Bahkan kita nggak pernah mempelajarinya. Dan seringkali saudara sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam dakwah kita kadang kita lebih nyaman dan lebih mudah menyampaikan perkara-perkara mensucikan diri dan mensucikan jiwa itu dari hal-hal yang sifatnya sunnah. Tadi ya, sholat sunnah dijaga, kemudian puasa sunnah dijaga dan lain sebagainya. Tapi kita lupa bahwa ada perkara yang lebih penting daripada itu. Itu apa jamaah sekalian? Bagaimana tauhid lurus? Kecintaan kita ini ditanamkan betul hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada Islam, lalu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanamkan kecintaan ini jamaah sekalian. Suatu waktu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau ya Rasul, ahabbun nas ilayya minan nas ajma'in." Anda adalah manusia yang paling saya cintai di atas seluruh manusia, siwaya, kecuali diri saya. Jujurnya Umar, saya masih cintai diri saya ya Rasul.
Kalau ada satu nampan makanan, saya lapar, Anda lapar, kayaknya saya masih suka untuk saya makan sendiri ya. Itu contohnya kalau saya ibaratkan. Kayaknya kita begitu juga kan ya. Ya Rasulullah, engkau adalah manusia yang paling saya cintai di antara seluruh manusia, kecuali diri saya ya Rasul. Apa kata Nabi? Lama ya Umar, belum sempurna, belum baik imanmu. Hatta akuna ahabba ilaika minan nasi ajmain wa min nafsik. Sampai aku lebih engkau cintai daripada semua manusia dan dari dirimu sendiri. Kalau begitu ya Rasul, sekarang saya lebih mencintai dirimu daripada semua manusia termasuk nyawa saya Rasul. Al-an ya Umar, sekarang baru imanmu itu benar ya Umar. Jemaah sekalian yang mudah dirahmati Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad SAW mentazkiyah, mensucikan jiwa para sahabat mulai dari apa? Tauhid dulu, dengan iman dulu jemaah sekalian. Ada salah seorang sahabat pernah cerita, kunna syababan indan Nabi SAW. Dulu ketika masih muda bersama dengan Nabi, nata'allamul iman awalan. Yang pertama kami pelajari dari Nabi Muhammad SAW adalah masalah iman. Masalah iman juga, kami pelajari iman itu apa. Kemudian setelah kami belajar iman, baru kami belajar yang namanya apa? Kami belajar yang namanya Al-Quran. Fazdadna bihil iman. Maka setiap kami baca Al-Quran, iman kami bertambah. Jadi mindset terhadap iman dipelajari dulu, sehingga ketika membaca Al-Quran, Al-Quran bukan hiasan kata-kata, tapi menjadi penambah iman mereka jamaah sekalian. Ini para sahabat. Jadi Rasul itu begitu cara tazkiyah. Kemudian yang kedua, tazkiyatun nufus dengan cara apa? Baru dengan akhlak. Beliau mengajarkan akhlak yang baik. Beliau mengajarkan cara melihat sebuah masalah dengan baik, biar mereka tidak menjadi orang-orang yang menghinakan diri mereka dengan berbagai macam perbuatan dosa. Nabi Muhammad SAW mengajarkan para sahabat bagaimana melihat sebuah dunia. Jadi mindsetnya diajarkan dulu. Kalau mindset udah benar, nanti semua masalah insya Allah selesai. Mindset ini penting jemaah sekalian. Kalau mindset melihat sebuah dunia, melihat sebuah konflik, melihat sebuah masalah udah benar dulu, nanti menata berbagai macam masalah itu sangat mudah. Maka Nabi Muhammad SAW di awal-awal dakwah, di fase-fase Makkah, itu beliau berbicara mindset. Kehidupan kita seperti apa sih? Mulai pernah suatu waktu beliau ini mengajak para sahabat, ta'ala, sini semuanya. Datang para sahabat. Ternyata di situ ada seekor anak kambing, cacat tur jadi bangke. Anak kambing cacat udah jadi bangke. Apa kata Nabi? Ayuhibbu ahadukum antakuna lahu bidirhamin. Adakah di antara kalian yang mau bayar bangke anak kambing cacat ini dengan 1 dirham? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, jangankan sudah jadi bangke, hidup pun kami masih mikir-mikir untuk membeli anak kambing cacat ini ya Rasul. Apalagi jadi bangke, menjijikan ya Rasulullah. Nah, Nabi pun menanamkan sebuah mindset. Wallahi demi Allah, lad dunya ahwanu indallah min hadi alaikum. Dunia itu lebih buruk dan lebih menjijikkan di mata Allah daripada menjijikkan bangke di mata kalian. Mindset jemaah sekalian. Sehingga para sahabat dalam menghadapi berbagai macam masalah diukur dari apa? Diukur di mata Allah Subhanahu wa taala, bukan diukur dari dunia. Karena mindset mereka sudah benar dulu. Islam itu memperbaiki cara ini sehingga dalam mensucikan jiwa berjalan dengan baik. Saya sering menyampaikan begini, teman-teman sekalian, kalau kita mengkaji Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, salah satu yang diajarkan dalam Al-Quran adalah apa? Dari surat-surat yang ada, mindset, bagaimana kita melihat sebuah masalah, paradigma kalau bahasa orang hari ini. Karena itulah yang paling penting dalam kehidupan kita, bagaimana melihat sebuah masalah. Saya berikan contoh begitu pentingnya paradigma. Teman-teman sekalian, ada salah seorang sahabiah namanya Khonsha. Pernah dengar namanya Khonsha? Khonsha ini dia dikenal pada zaman jahiliyah sebagai sastrawati, spesialis syair ratapan. Jadi kalau beliau sudah bersair masalah kesedihan, bisa dipastikan semua orang akan menangis. Perempuan-perempuan Arab akan memukul-mukul pipinya sebagai bentuk kesedihan mereka, merobek-robek pakaiannya. Itu Khonsha ketika zaman jahiliyah. Betul-betul luar biasa. Kalau beliau bersair, lebih luar biasa daripada siapa yang kemarin yang mengatakan aku tak tahu syariat Islam, yang ku tahu katanya sastrawan bukan ya? Siapa itu dia?
busuk mawati ya namanya. Pakai napas ya. Pakai kol-kolah kubro itu. Baik, masyarakat muslimin yang mudah dirahmati Subhanahu wa taala. Kembali apa sama yang tadi. Jadi sekali lagi masyarakat muslimin, ini Khonsa ketika zaman jahiliyah. Pernah diceritakan suatu waktu pada zaman jahiliyah, abangnya dia terlibat dalam perang antara suku. Abang dia ini terlibat dalam perang antara suku. Kemudian di masyarakat muslimin, abangnya wafat, meninggal pada pas peperangan tersebut. Ini yang menyebabkan Khonsa sedihnya luar biasa. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu dia mendengar bahwa abangnya meninggal, dia sedih, menangis, memukul-mukul wajahnya, kemudian dia membuat syair. Syairnya sedih sekali. Biasanya kan orang itu akan menjadi puitis kalau kondisi jiwanya dua. Satu, saat sedih banget. Yang kedua, saat jatuh cinta kasmaran banget. Maka kalau Anda lihat status teman Anda di WA maupun di Facebook, kalau dia kok puitis banget, ada kemungkinan dia lagi sedih banget atau lagi kasmaran banget itu nih. Iya betulnya. Orang tuh puitisnya biasanya begitu, masalah muslim. Iya kan? Anda itu akan berjiwa puitis kalau Anda mengalami kesedihan yang luar biasa atau mengalami mengalami tadi rasa cinta kasmaran yang luar biasa. Akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang begitu mendengarkan syair Khonsa yang penuh dengan ratapan. Mereka ini menangis, perempuan-perempuan juga menangis. Laki-laki yang tadi sudah menyarungkan pedang mereka kemudian membuka lagi pedang mereka, pergi balas dendam atas wafatnya abangnya Khonsa. Jadi kemampuan dalam bersastra itu sampai seperti itu jemaah sekalian. Mampu membangkitkan semangat orang untuk perang. Masyarakat muslimin, singkat cerita beliau ini masuk Islam. Singkat cerita perjalanan waktunya Rasulullah SAW wafat. Beliau diganti dengan Abu Bakar. Abu Bakar wafat, digantikan oleh siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, pada zaman Umar terjadi penaklukan dua imperium dan beberapa kerajaan. Jadi kalau boleh saya bilang sohibun nubu'at, bahwa yang berhasil mempraktikkan dan merealisasikan janji Nabi yang pertama itu Umar dalam masalah penaklukan sebelum Muhammad Al-Fatih rahimahullah. Umar dulu jamaah sekalian. Apa itu? Umar merealisasikan janji Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad sedang menggali parit pada perang Khandaq. Saat itu ada percikan merah batu yang dipukul Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mengatakan, Allahu Akbar, demi Allahu Akbar, sungguh saya melihat istana merah Romawi dan umatku akan menaklukkan Romawi, Imperium Romawi jemaah sekalian. Sampai orang-orang munafik mengatakan Muhammad lagi berhalusinasi, saking lapar dan panasnya dia bermimpi menaklukkan Romawi, padahal menaklukkan pasukan Ahzab, pasukan sekutu aja belum tentu menang ya, baru gali parit. Boleh pukul untuk kedua kalinya, ada percikan putih. Apa kata Rasulullah? Allahu Akbar, Allah memperlihatkan kepadaku istana putih Persia dan umatku akan menguasai Persia. Apa kata orang-orang munafik? Tambah edan Muhammad ya, halusinasinya berlebihan, saking lapar. Dan memang lapar saat itu mas kalian, sampai Nabi Muhammad SAW itu menaruh berapa? 2 batu di perutnya, saking laparnya. Jadi wajar kalau orang munafik itu berkata begitu, karena mereka selalu memakai akal. Mereka melihat sebuah masalah bukan dengan kacamata iman, tapi dengan kacamata di kepala mereka. Orang kalau melihat sebuah masalah dengan kacamata di kepala ini saja, itu pasti menimbulkan masalah. Coba kita lihat sekarang. Mohon maaf ya, kebijakan untuk meloloskan undang-undang Cipta Kerja itu protes di mana-mana. Tadi kita lihat adik-adik di Kartosuro itu, rame ribuan, hujan-hujan. Tujuannya apa? Biar ekonomi. Ini mata terus ini lihat. Nggak pernah melihat dengan mata kemanusiaan. Nggak pernah melihat dengan mata mata iman. Hanya melihat dengan mata kepala, maka pasti akan menimbulkan kedoliman. Makanya masyarakat muslimin yang mudah dirahmati Subhanahu wa taala, orang beriman melihat dengan mata iman, justru bertambah semangat dan bertambah yakin mereka. Di saat yang bersamaan orang munafik semakin ragu-ragu. Boleh pukul untuk ketiga kalinya, keluar percikan merah putih, percikan putih yang sangat banyak. Apa kata Nabi? Demi Allah, saya melihat istana putih Son'a, Yaman, dan umatku akan menguasai sana. Tiga-tiganya jemaah sekalian, itu semuanya ditaklukkan pada zaman siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Jadi sebelum Nabi Muhammad berbicara kalian lataf tahunnal Konstantiniyah, kalian akan menaklukkan kota Konstantin. Fala ni'mal jaisu jaisuha wa ni'mal amiru amiruha, sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpin yang menaklukkannya, yaitu Muhammad Al-Fatih. Tapi Umar telah mewujudkan nubuat Nabi menaklukkan tiga-tiganya jamaah sekalian. Itu Umar. Singkat cerita jamaah sekalian, pada perang Qadisiyah, perang antara siapa namanya? Antara umat Islam yang saat itu dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an dengan orang Persia yang saat itu dipimpin oleh Rustum. Nah, 4 putranya Khonsa dan suaminya dalam sebuah riwayat itu ikut dalam peperangan ini jemaah sekalian. Perang selesai, umat Islam berhasil menaklukkan Imperium Persia. Imperium Persia tidak ada ceritanya sama sekali, hancur berantakan jemaah sekalian. Sampai 2 putrinya, 2 putri Yazdajid raja terakhir berhasil ditawan oleh umat Islam. Kemudian dihadiahkan kepada Umar, putrinya sangat cantik sekali. Umar karena sudah merasa sudah sangat tua, boleh mengatakan saya sudah tidak berhasil kepada wanita. Dipanggillah Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ya Husain, ini putri raja, putri kaisar. Tidak ada yang layak untuk menikahinya kecuali kamu. Kalau saya sudah tidak peduli, sudah sudah terlalu tua wahai Husain. Dihadiahkan kepada siapa? Kepada Husain. Makanya kenapa orang Persia, orang Syiah sangat bangga dengan Husain. Ya Husain, ya Husain. Kenapa bukan ya Ali? Kenapa bukan ya? Kenapa ya Hasan? Karena Husain ini ada hubungan darah dengan raja Persia Yazdajrid. Baik jemaah sekalian, kembali saya sampaikan tadi. Singkat cerita, 4 putra Khonsa dan suaminya wafat pada jihad tersebut, pada ekspedisi jihad tersebut. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas ini mencari tahu prajurit yang bisa menyampaikan kabar kesedihan ini kepada Khonsa. Karena beliau tahu pengalaman jahiliyah dulu, Khonsa ini kalau sedih itu meratapnya sampai berhari-hari kok, dan bisa membuat syair yang membuat orang itu bisa sedih juga. Jadi dia ini kalau buat syair itu bikin orang sedih berjamaah gitu ya. Bukan dia sendiri yang sedih, orang lain juga bisa ikut sedih. Ini kecerdasannya Khonsa jamaah sekalian. Lalu jamaah sekalian, diutuslah seorang prajurit, dia ketuk pintu, "Assalamualaikum ya ummah." "Waalaikumsalam." Dibukakan pintu, "Siapa Anda?" "Saya Fulan bin Fulan, utusannya Panglima Sa'ad." "Panglima Sa'ad, gimana kabar beliau?" "Alhamdulillah ummah, dia sehat-sehat saja." "Gimana umat Islam?" "Alhamdulillah kita menang." "Tolong ceritakan kepada saya bagaimana kemenangan tersebut." Beliau cerita bagaimana patriotisme umat Islam, bagaimana keberanian mereka yang luar biasa. Kemudian saat terlena dengan cerita sang prajurit bilang, "Umi, yang namanya perjuangan kan butuh pengorbanan." "Iya, ada yang syahid, ada juga yang hidup terluka." "Iya." "Dan Umi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un." "Kenapa?" "Suami sampean wafat syahid." "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." "Ada lagi nih, apa? Putra pertama juga gugur sebagai syuhada." "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." "Ada lagi?" "Ada 2, 3, 4 juga wafat." "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Apakah beliau meratap? Tidak jamaah sekalian. Bahkan ketika para emak-emak datang untuk takziah, apa kata beliau? "Kalau kalian datang untuk takziah, saya tutup pintu saya rapat-rapat." Apa artinya takziah? Takziah kan menghibur. "Karena saya tidak lagi sedang sedih. Tapi kalau kalian datang dalam rangka mengucapkan selamat atas terpilihnya suami dan anak-anak saya sebagai syuhada, saya buka pintu saya lebar-lebar." Apa kata mereka? "Baljikna tahni'atan." Kami datang untuk tahni'ah, mengucapkan selamat. "Ahlan bikum, silakan masuk ke rumah saya." Apa yang membedakan Khonsa pada zaman jahiliyah dengan Khonsa pada zaman Islam? Satu kata, mindset. Yaitu apa? Cara melihat sebuah masalah, dan dalam masalah ini namanya masalah bernama kematian. Pada zaman jahiliyah, orang jahiliyah melihat kematian itu sungguh merugikan. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan, "In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr." Kami hidup itu hidup, selesai hidup ya kami mati. Enggak ada kehidupan alam barzah, enggak ada siksaan, enggak ada kenikmatan, enggak ada kehidupan di surga maupun neraka. Mereka enggak punya gambaran, bagi mereka mati ya serampung urusannya. Maka mereka sedih banget ditinggal orang yang mereka cintai ketika wafat. Tapi Islam memberikan gambar, oh enggak begitu. Kematian itu awal daripada sebuah keabadian. Kalau tidak abadi di surga, abadi di neraka. Namanya mindset jemaah sekalian. Nah, Nabi itu di awal-awal dakwah, ya, salah satu bentuk tazkiyatun nafas, bagaimana Nabi Muhammad mensucikan jiwa para sahabat. Dibenarkan dulu mindsetnya ini.
Dulu para sahabat nggak tahu yang namanya setelah kematian ada kehidupan. Dibenarkan dulu mindsetnya, oh ada, kalian akan dimintai pertanggungjawaban kalian di hari kiamat nanti. Dibenarkan mindset cara berpikir dulu jamaah sekalian. Ketika para sahabat saat itu jamaah sekalian berlomba-lomba mencari dunia dan standar baik buruknya di mata orang-orang Arab jahiliyah adalah nasab, harta, ya nasab dan harta serta ketampanan. Nabi Muhammad merubah mindset itu. Enggak begitu. Bukan nasab, bukan harta, bukan juga ketampanan. Tapi apa? Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, Rasulullah boleh mengatakan apa? Khairukum li ahli. Ini mindset pertama. Kemudian ada hadis yang mengatakan tazkiyah itu gimana bunyi? Astagfirullahaladzim. Ya, innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila a'malikum wala ila amwalikum. Allah enggak pernah menilai kalian berdasarkan tampang kalian dan juga berdasarkan apa? Harta kalian. Innama yanduru ila qulubikum wa amalikum. Allah menilai kalian berdasarkan kesucian jiwa kalian dan berdasarkan kualitas amal yang kalian berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mindset jahiliyah, neraca jahiliyah itu beliau ubah. Oh enggak begitu cara melihat sebuah masalah. Ini loh mindset yang benar. Ya. Ini cara Nabi tazkiyatun nufus jamaah sekalian. Merubah mindset, merubah nilai yang menjadi standar di tengah masyarakat. Yang dulunya adalah ketampanan, yang dulunya adalah apa namanya? Kekayaan, yang dulunya adalah masalah nasab. Nabi merubah. Apa kata Nabi? Man bato'a bihi amaluh lam yusri bihi nasabuh. Orang yang amalnya sedikit tidak akan dinaikkan pahalanya oleh Allah gara-gara nasabnya yang tinggi. Oh enggak, kata Rasul. Tapi semua itu karena amal. Baik masa muslim, tazkiyatun nufus. Kemudian yang berikut terakhir, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan Al-Quran dan Al-Hikmah. Al-Hikmah itu apa? Al-Hikmah itu as-sunnah. Kata para ulama, kalau kalimat Alkitab dan Al-Hikmah disebutkan berbarengan, itu maknanya berpisah. Al-Hikmah berarti Al-Sunnah, Alkitab berarti Al-Quran. Tapi kalau seandainya Al-Hikmah disebutkan secara terpisah, berarti hikmah itu maksudnya Al-Quran dan As-Sunnah. Ini kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Nah, masyarakat muslimin yang mudah dirahmati Subhanahu wa taala, ada hal yang menarik jemaah sekalian dalam di ayat ini. Allah Subhanahu wa taala lebih mendahulukan tazkiyah, mensucikan sebelum mengajarkan isi Al-Qur'an dan Sunnah. Kenapa demikian? Para ulama menggambarkan begini jemaah sekalian. Anda pernah melihat tandon, atau tandon ya? Semua sudah pernah lihat tandon, di rumah mungkin punya tandon. Teman-teman sekalian, tandon itu diibaratkan jiwa manusia, hati manusia. Sementara air itu diibaratkan dengan Al-Quran As-Sunnah, nilai Al-Quran As-Sunnah. Nah, pertanyaan saya, ketika Anda mengisi air, apakah Anda membersihkan dulu tandon atau tandon kotor pun Anda masukkan air yang bersih? Bersihkan tandonnya dulu jemaah sekalian. Dibersihkan tandonnya dengan berbagai macam alat pembersih, kemudian baru Anda memasukkan air bersih, misalnya air dari Tawamangu. Itu lama, itu airnya sehat. Beda halnya kalau tandonnya nggak dibersihkan, di situ ada kotoran cicak, di situ ada kotoran ada jentik, kemudian di situ mungkin ada kotoran tikus. Anda masukkan air sebagus apapun Anda masukkan, kira-kira lama kelamaan apa yang terjadi? Muncul jentik, muncul kotoran, nggak layak dikonsumsi. Demikian juga jemaah sekalian. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan tazkiyatun nafas sebelum mengajarkan Al-Quran dan Sunnah? Karena nafas sebacam tandon, kalau jiwa ini udah bersih, walaupun satu ayat itu bermanfaat bagi dia jemaah sekalian. Beda halnya kalau jiwa ini kotor, seperti tandon kotor tadi, walaupun airnya penuh tapi kalau kotor, gimana jemaah sekalian? Gak bisa dimanfaatkan. Banter-banternya paling buat nyiram tanaman. Masalah muslimin yang mudah dirahmati Subhanahu wa taala. Makanya apa jemaah sekalian? Dalam dakwah, tazkiyatun nafas itu salah satu perkara yang lebih diutamakan sebelum masuk yang namanya mengkaji Al-Quran As-Sunnah, nilai-nilainya. Jadi jiwa dipersiapkan dulu dengan tauhid, kemudian dengan akhlak. Makanya Abdullah bin Mubarak, salah seorang ulama yang mendapatkan gelar Amirul Mukmin fil Hadis, gelar yang sangat tinggi.
Beliau pernah mengatakan, ta'allamnal adab, kami belajar adab 30 sana, 30 tahun. Wa ta'allamnal ilma, dan kami belajar Al-Qur'an, itu belajar ilmu selama 20 tahun. Dan kami belajar adab dulu, baru kemudian kami belajar ilmu. Maksudnya begini jemaah sekalian, begitu pentingnya tazkiyatun nufus, begitu pentingnya kita ini meluruskan tauhid kita, meluruskan iman kita, karena itu akan menjadi sebab ilmu kita bermanfaat apa tidak bermanfaat? Tidak bermanfaat. Ibarat tandon tadi, itu sangat menentukan kira-kira air ini bertahan lama atau bertahan sementara. Kalau tandonnya bersih banget dan air yang masuk adalah air yang sangat bersih yang sudah difilter sekian kali, saya yakin itu seminggu, 2 minggu, bahkan sebulan, 2 bulan airnya masih layak dikonsumsi. Beda halnya kalau tandonnya kotor jamaah sekalian. Ya, walaupun sebersih apapun air yang masuk jamaah sekalian, Al-Qur'an dan As-Sunnah itu masuk dalam jiwa kita, dibacakan setiap hari. Tapi kalau jiwa kita belum bersih, maka mungkin yang keluar adalah sesuatu yang kotor, ma'asyiral muslimin. Makanya disinilah Rasulullah SAW mentarbiah para sahabat mulai dari tazkiyatun nafas, bagaimana mensucikan hati. Yang kita maksud dengan tazkiyatun nafas ini mulai dari tauhid, kemudian dengan adab maupun akhlak. Bukan perkara-perkara sunnah saja, sementara perkara-perkara yang sifatnya wajib nggak pernah diperhatikan. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ini ayat pertama yang menjadi pedoman bagi kita bahwa Nabi Muhammad SAW seorang mu'allim. Beliau datang untuk mengajarkan kebaikan kepada kita semuanya. Ma'asyiral muslimin, saya kira sampai di sini perjumpaan kita di kesempatan kali ini karena sudah terdengar adzan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masih melanjutkan tentang nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah yang menunjukkan Nabi Muhammad SAW adalah seorang mu'allim. Sebenarnya buku ini dipelajari 1 hari selesai kok jemaah sekalian. Ini hadis dan tata cara aja sih. Kalau kita ringkas bisa kita ringkas. Tapi kita mencoba untuk mengambil secuil 2 cuil hikmah yang ada dalam buku ini. Demikian apa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.